kata Ilya Abu Madi apa? Kun jamilan, tarol wujud jamilan, ya. Kun jamilan, tarol wujud jamilan. Artinya apa? Kamu jadilah pribadi yang positif dulu, jadi pribadi yang baik. Karena kalau diri kita sendiri sudah baik, kita sudah punya energi positif yang baik, maka segala sesuatu yang terpancar daripada diri kita yang akan kita sebarkan kepada orang lain itu akan bermanfaat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara dimanapun kalian berada, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita berjumpa dalam podcast Bicara Jadi Makin Tahu. Kali ini kita akan membahas mengenai kenalan dengan sastra Arab yuk. Yang mana narasumber kita hari ini telah hadir seseorang yang sangat luar biasa, yang merupakan dosen sastra Arab UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yaitu Bunda Wulandari M. Ahum. Assalamualaikum Bunda, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, semangat dan sehat selalu. Masya Allah. Bunda bisa disapa terlebih dahulu nih teman-teman bicara yang di rumah. Baik, teman bicara dimanapun kalian berada, tetap semangat untuk menyaksikan podcast teman bicara pada hari ini. Oke Bunda, tanya dong. Bunda, bulan Ramadan ini kita ingin lebih mengenal nih dengan sastra Arab. Kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas karya sastra Arab dibandingkan dengan karya sastra Indonesia? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Tentunya para generasi Z, generasi milenial itu penasaran. Sebenarnya yang dibahas atau yang dikaitkan dengan sastra Arab itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita berbicara terkait tentang konsep sastra Arab itu adalah merujuk kepada hasanah kesusastraan yang lokasinya itu ada di kawasan Arab ya, di Timur Tengah, termasuk di dalamnya itu misalnya daerah Asia Barat dan juga Afrika Utara. Nah, konsep sastra Arab ini juga termasuk di dalamnya terkait dengan karya-karya baik itu berupa sastra lisan gitu ya, ataupun misalnya bentuk-bentuk seperti novel, cerpen, puisi gitu. Nah, itu masuknya dengan karya sastra Arab. Nah, kalau kita compare, kita bandingkan dengan karya sastra Indonesia, tentunya banyak sekali perbedaan karena masing-masing karya sastra Arab itu kan dia punya karakteristik. Nah, misalnya karya sastra Arab nih, saya kasih contoh. Karya sastra Arab itu kan identik dengan hal-hal yang berbau atau bernuansa Islami gitu ya. Di dalamnya itu ada banyak nasihat, ada banyak pepatah gitu ya, yang tentunya sama juga ada di karya sastra Indonesia. Tetapi karya sastra Indonesia itu identik dengan karakteristiknya juga. Indonesia itu kita karya akan budaya, suku, adat istiadat. Tentunya nilai-nilai yang di dalamnya itu pasti banyak berkaitan dengan keragaman seperti itu. Satu lagi, kalau di karya sastra Arab itu dia memiliki karakteristik tertentu. Misalnya dia ada yang namanya wazan dan qafiyah. Kalau di karakteristik sastra Indonesia itu namanya rima, ya, abjad rima-rima ya. Kan ada ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tentunya temanya juga berbeda. Kalau misalnya tema di Arab itu kebanyakan karya sastra Arab itu mengangkat terkait tentang percintaan, romansa, perjuangan, keadilan sosial gitu ya. Sama juga di sastra Indonesia, tetapi tadi ada karakteristik tertentu yang membedakan. Kalau di sastra Indonesia mungkin lebih kepada makna keberagaman, adat istiadat tadi, di mana itu mencirikan karakteristik dari masing-masing karya sastra. Oh iya Bunda, ada nggak sih Bunda karya sastra contohnya itu yang relevan dengan kehidupan generasi muda zaman sekarang nih Bunda, yang tadi Bunda jelaskan? Oh, yang relevan ya. Oke.
Kalau bicara relevansi berarti kita mengkaitkan dengan karya sastra dilihat daripada priorisasi ya. Kalau priorisasi yang relevan tentunya pada masa modern. Meskipun kita tidak menafikan priorisasi yang lain, ada masa jahili, masa Sodrul Islam, masa Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani. Jadi kalau yang relevan itu salah satunya ya dari beberapa ribu gitu ya karya sastra, mungkin saya bisa karyanya Al-Ayyam. Itu novel Al-Ayyam yang ditulis oleh Thoha Hussein. Iya. Nah, ini merupakan salah satu karya yang fenomenal. Kenapa saya bilang fenomenal? Karena ini memang merupakan autobiografi dari Thoha Hussein, di mana di dalam cerita novel tersebut Thoha Hussein banyak menceritakan tentang bagaimana perjuangan dia gitu ya untuk mencapai cita-citanya dengan segala keterbatasan. Karena kan kita tahu kalau Thoha Hussein itu dia sejak kecil sudah tunanetra. Jadi perjuangan, pengorbanan, kegigihan gitu, itu banyak harus kita pelajari dari sosok Thoha Hussein. Iya Yunda. Bunda, lanjut nih, kita juga ingin tahu ya mengenai tadi karya-karya di sastra Arab gitu. Kira-kira apa sih karya yang menjadi favorit Bunda dan kenapa? Karya favorit ya. Karya favorit itu sebenarnya saya senang dengan puisi-puisinya Imrul Qais juga ya. Kenapa saya suka dengan puisi-puisi Imrul Qais? Karena kadang makna-maknanya itu mengandung makna-makna yang masih relevan dengan saat ini. Jadi kata-katanya memang kalau syair-syair jahili itu dia agak rumit, susah dipahami. Tetapi kandungan maknanya itu sangat kaya makna dan banyak pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil daripada syair-syairnya Imrul Qais. Nah itu kalau pada masa jahilinya. Kalau masa sekarang itu mungkin kalau dulu beberapa tahun belakangan itu kan ada yang namanya, mungkin kalian ada yang kenal dengan Khalil Gibran. Iya. Nah Khalil Gibran itu juga salah satu tokoh sastrawan yang banyak dikenal dan karya-karyanya juga digemari, tidak hanya oleh orang dewasa lah ya, tetapi juga remaja, terus masa pemuda-pemudi juga pada menggemari karya sastra Khalil Gibran ini. Begitu. Iya. Oh iya Bunda, ada nggak sih Bun siapa tokoh sastra Arab yang paling terkenal Bunda? Dan boleh sedikit cerita tentang beliau atau bagaimana Bun? Kalau paling terkenal ya tadi, kalau paling terkenal itu kita lihat dari priorisasi ya, karena memang seperti di sastra Indonesia kan ada priorisasinya juga ya, misalnya dari sastra lisan gitu ya, sastra Melayu klasik, terus angkatan balai pustaka kan ada priorisasi. Nah begitu juga di karya sastra Arab. Misalnya kalau di masa jahili itu sastrawan yang paling terkenal itu adalah dikenal dengan Mu'allaqah Sab'ah ya. Mu'allaqah Sab'ah itu adalah 7 karya fenomenal yang ditempel di dinding Ka'bah sebagai simbolis bahwa 7 karya ini dilahirkan dari 7 orang penyair terkenal dan memiliki karya yang luar biasa. Nah di antaranya itu ada Imrul Qais, ada Zuhair bin Abi Sulma gitu ya. Nah itu pada masa jahili. Kalau pada masa modern mungkin kalian kenal ya, terutama anak-anak sastra Arab ya, jurusan sastra Arab itu pasti kenal dengan Najib Mahfud. Ada juga Thoha Hussein ya, ada Najib Kailani. Terus kalau dari tokoh perempuannya ada Nawal El Sadawi. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita explore, yang bisa kita ambil pelajaran gitu, intisari daripada tokoh-tokoh tersebut. Iya benar. Oke Bun, kemudian nih kira-kira karya sastra Arab ini ada kaitannya nggak dengan perkembangan Islam saat ini? Kalau kita tanya terkait relevansi gitu ya, kaitannya sastra Arab dengan Islam itu sangat erat sekali. Karena di sastra Arab itu banyak sekali syiar-syiar dakwah gitu ya, dakwah pembentukan daripada Islam itu datang gitu. Karena kalau bicara sejarah, sastra itu lebih dulu
Jadi sastra itu 500 tahun lebih dulu daripada Islam. Jadi kehadiran sastra itu juga ikut menopang daripada tumbuhnya atau hadirnya Islam. Baik itu Islam di Indonesia maupun Islam di negara Arab gitu ya, sebagai tempat basisnya gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat, kita kilas balik gitu ya, kita buka referensi segala macam, itu pasti kita akan melihat betapa karyanya, betapa banyaknya karya-karya sastra Arab yang turut membuat atau turut menciptakan Islam yang rahmatan alamin ini, seperti itu. Oke Bunda, ada nggak nih Bunda pesan untuk kita selaku generasi muda agar lebih mengapresiasi sastra Arab nih Bun? Nah itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena gini, karena kadang sastra Arab itu kan identik dengan membahas sesuatu yang sifatnya masa lampau, kuno gitu katanya. Enggak generasi, enggak kalau sekarang itu ya to date gitu ya Bun. Kayak gitu ya, aduh. Terus ada yang bilang juga susah gitu ya belajar sastra Arab itu. Tetapi yang harus dibuka gitu mindsetnya, bahwa sastra Arab itu bukan hanya memberikan ungkapan estetika saja, bukan mengungkapkan suatu seni yang sifatnya estetik saja, tetapi karya sastra Arab itu banyak sekali nilai-nilai muatan kehidupan yang bisa kita ambil ya. Jadi dengan bersastra, dengan memahami sastra, dengan membaca sastra, apalagi bisa menciptakan sastra gitu ya, itu kita seolah-olah akan hidup lebih lama. Karena dengan kita belajar itu kan kita namanya memperpanjang kehidupan. Jadi ambillah makna, ambillah manfaat daripada sisi daripada sastra itu, bukan hanya ungkapan estetika saja, tapi nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Nah, itu yang harus diambil. Betul Bun. Terakhir nih Bun, kira-kira bisa nih kasih tahu ke teman-teman bicara yang ada di rumah kutipan sastra Arab yang menarik nih. Barangkali teman-teman bicara mau dibuat status WhatsApp gitu Bun. Iya. Kalau misalnya bicara kutipan itu banyak sekali, seperti tadi yang ditanyakan, tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh karya sastra Arab gitu ya. Nah ini ada satu kutipan yang insya Allah mudah dipahami oleh semua generasi, tidak hanya mahasiswa jurusan sastra Arab saja, tidak hanya jurusan PBA saja mungkin yang paham bahasa Arab, tapi semuanya. Itu salah satu kutipan dari salah satu penyair Libanon, itu Ilya Abu Madi, yang mengatakan, Ayuhasyaki fama bikada kun jamilan tarol wujud jamilan. Artinya apa? Wahai kamu para pengeluh. Asyaki itu kan orang yang suka mengeluh ya, suka meratap, suka pesimis. Fama bikada, kalau orang yang pesimis itu kan dia suka mengatakan, aduh ini kenapa sih dengan hidupku kok aku begini gitu ya, karena pesimis ya. Nah anak-anak muda zaman sekarang juga jangan seperti itu, harus optimis, harus semangat. Kata Ilya Abu Madi apa? Kun jamilan tarol wujud jamilan ya. Kun jamilan tarol wujud jamilan. Artinya apa? Kamu jadilah pribadi yang positif dulu, jadi pribadi yang baik. Karena kalau diri kita sendiri sudah baik, kita sudah punya energi positif yang baik, maka segala sesuatu yang terpancar daripada diri kita yang akan kita sebarkan kepada orang lain itu akan bermanfaat juga, jadi positif juga. Nah, ketika energi positif sudah lahir dari diri kita sendiri dan kita bisa mengalirkan kepada orang lain, maka alam semesta akan menyambutnya dan segala sesuatu keterpurukan akan menjadi sebuah keberuntungan. Nah itu bisa dipegang sebagai pesan kita semua ya. Iya Bunda. Baik Bunda, terima kasih banyak telah memberikan kita pemahaman tentang sastra Arab nih, yang tentunya kita dan teman bicara jadi makin tahu. Terima kasih juga untuk teman-teman bicara yang sudah setia menonton sampai akhir. Saksikan terus podcast Bicara dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.